Seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like channel ini. Jika sudah, terima kasih. Aku bukanlah seorang pria yang baik. Meski semua orang di sekelilingku mengenalku sebagai pria yang baik, penyayang serta sering membantu ke siapa saja tanpa melihat status sosial. Aku sudah menikah dengan wanita cantik, sangat baik, serta menyayangi keluarga. Tak lupa juga dia adalah wanita yang sangat alim menurut kacamataku selama mengenal istriku. Aku menikah dengannya karena dijodohkan oleh kedua orang tua kami, berdua kala itu. Dan karena aku yang kebetulan berstatus single, dan kebetulan lagi kosong atau tidak memiliki hubungan spesial dengan wanita manapun, aku pun iseng mencoba menerima perjodohan itu. Apalagi begitu lihat wajah wanita yang akan dijodohkan denganku. Sumpah demi Dewa Marmut, cantiknya kebangetan, berhijab pula. Pernikahanku dengan Dinda, begitulah aku memanggil nama istriku, karena memang nama dia Dinda. Kami telah dikaruniai seorang putra yang kami beri nama Dava. Kalau namaku tentu tidaklah terlalu penting untuk disebutkan di sini. Namun seluruh anggota keluarga besar memanggilku Ar. Itu adalah inisial namaku dengan memakai dua kata. Bukan hanya keluargaku saja yang memanggilku seperti itu. Hampir semua orang yang kenal di dunia ini pada terbiasa memanggilku dengan panggilan tersebut. Saat ini pernikahanku dengan Dinda sudah memasuki tahun keempat. Dan juga kebetulan Dinda sedang mengandung anak kedua kami yang umur kandungannya masih 3 bulan. Jadi selama ini pula sampai dapat SIM, surat izin, istri dari dokter kandungan yang kebetulan dokter yang sudah menangani istriku sejak anak pertama kami, maka aku harus puasa dulu. Suami-suami yang pernah berada di situasi yang sama sepertiku pasti ngerti bagaimana rasanya puasa. Apalagi dikala istri sedang tak ingin mencium aroma kita, maka jauh-jauhlah wahai para suami ketika istri sedang mengidam, membenci melihatmu dan mencium tubuhmu. Dinda adalah anak ketiga dari 4 bersaudara, dan lucunya semuanya adalah wanita yang amat sangat cantik dan soleha pula. Baca wanita berhijab yang lahir dari keluarga ustaz. Mereka berempat mempunyai kecantikan yang berbeda-beda. Kakak tertua yang juga kakak iparku yang tua, dan mulai dari sekarang aku akan memanggil mereka dengan sebutan ipar bernama Mira, atau biasa kami memanggilnya Umi Mira. Mira ini, wah, khas banget dengan wanita dewasa yang berhijab besar. Meski demikian, ketika berada di rumah atau bertemu dengan kami pihak keluarga, ia biasa saja memakai hijab, tapi tidak selebar hijab yang biasa ia kenakan ketika di luar atau bertemu dengan orang lain selain keluarga. Mira ini yang paling mirip dengan Dinda. Bedanya, Mira lebih smart dan itu loh, lebih dari milik Dinda. Si body Dinda masih bagus seukuran dirinya, cuman sekarang ya kondisi tubuh Dinda lagi hamil. Jadi perutnya udah mulai kelihatan gede. Iparku yang kedua atau adik Mira dan kakak Dinda itu bernama Rita. Umurnya setahun lebih tua dari Dinda, tapi 4 tahun lebih muda dari itu. Yang artinya aku sebetulnya seumuran dengan Mira, meski aku lebih 2 bulan dan selisih 5 tahun dengan Dinda istriku. Sedangkan Santi, adik Dinda yang bungsu saat ini, kayaknya masih berusia 20 tahun deh. Dan akan melangsungkan pernikahannya dengan calon suaminya yang juga kekasihnya yang telah menjalin hubungan pacaran selama 2 tahun lamanya. Aku tahu karena Dinda sering cerita denganku. Aku cukup akrab dengan suami-suami mereka, termasuk calon suami si Santi ini, tapi untuk dicerita kali ini aku nggak bakal ceritain detailnya gimana dengan mereka ya, nggak ada gunanya. Dan kita mulailah petualanganku sebagai laki-laki dan ipar yang paling amat disayang dengan ipar-iparku itu yang cantik dan alim, namun sangat liar. Peristiwa itu bermula pada hari dimana adik iparku yang bungsu melangsungkan pernikahan. Berhubung karena ini adalah pernikahan terakhir di keluarga istri, maka mertuaku berniat menggelar pesta yang cukup besar.
Hal ini ku ketahui ketika aku disuruh untuk memesan 2000 undangan. Wow. Seminggu sebelum acara, semua saudara iparku beserta suami telah berkumpul di rumah mertua. Mereka mengambil cuti dari pekerjaan masing-masing hanya untuk mempersiapkan pesta perkawinan di rumah. 3 malam menjelang pesta pernikahan, kami sekeluarga berkumpul di ruang tengah untuk membahas persiapan esok hari dan mengevaluasi kerjaan hari ini. Setelah beberapa lama berdiskusi, akhirnya Rita meminta tolong kepadaku untuk membantunya mengerjakan tugas kuliahnya di pasca sarjana. Kak bisa minta tolong? Rita iparku yang kedua bertanya sambil menyerahkan anaknya yang sudah tidur kepada suaminya. Satu lagi, meski dia kakak iparku, secara dia adalah kakak Dinda, namun dia tetap saja memanggilku dengan Kak. Karena ya tadi, dia lebih muda 4 tahun dariku, dan di keluarga istriku hanya Mira saja yang memanggilku dengan nama Ar, tanpa Kak atau D atau apalah di belakangnya. Boleh, apa yang bisa dibantu, balasku. Aku punya data mental untuk mencari standar deviasi hasil ujian siswaku, tapi aku belum bisa ngerjain di Excel. Ujar Rita kembali. Coba sini tugasnya dilihat. Rita kemudian mengambil laptopnya sambil sesekali menggerutu tentang dosennya yang killer katanya. Setelah melihat data di dalam laptopnya, aku juga bingung karena aku tidak memiliki kemampuan di bidang statistik. Aku lalu mengambil posisi duduk di lantai dan meletakkan laptopnya di pahaku, sedang Rita duduk selonjoran di samping. Piyama yang tipis dari sutra yang ia pakai pada awalnya tidak terlalu menarik perhatianku hingga tanpa sengaja aku melihat terbuka dan menampakkan sesuatu yang tersembunyi di balik kain. Maklumlah, iparku yang satu ini paling ribet kalau masalah perawatan kulit. Karena malu dan takut ketahuan mengintip, aku segera membuang pandanganku ke monitor laptop. Tapi pikiranku mulai dipenuhi bayang-bayang sesuatu. Itu berhias yang masih stay cool di bungkusan. Sementara aku sedang sibuk berputar dengan laptopnya, Rita terlihat agak meringis sehingga menarik perhatian istriku yang sedang duduk di sofa tak jauh dari tempat. Kakak, kenapa? Tanya Dinda ke Rita. Pikiranku kambuh lagi. Hanya ada apa tuh pintar refleksi kok, kata istriku yang terbiasa menyebut kayak dapat di hadapan. Biar terbiasa, katanya Rita kemudian menoleh padaku seolah mengkonfirmasi kemarahan info dari Rita. Beneran itu Kak? Tanya Rita. Adalah dikit tapi sakit loh, namanya pijat refleksi itu kalau memang ada kelainan pasti akan sangat sakit di titik tertentu yang dipijat. Terangku, seperti menimbang sesuatu akhirnya Rita minta dipijat refleksi olehku. Sebenarnya aku tidak terlalu paham dengan dunia refleksi, hanya saja aku pernah googling beberapa waktu lalu ketika sakit gigi kumat, lalu mencari info tentang refleksi pada saat sakit gigi. Disitulah aku banyak menghafal titik-titik pijatan untuk beberapa penyakit. Rita agak berteriak ketika ujung jempol kirinya kutekan. Sebab sejauh pengetahuanku, titik untuk migran adalah dengan menekan ujung jari tangan kiri. Kontan, hampir seisi rumah menoleh ke arah. Pelan dong. Nah, ini udah pelan banget, Rit. Tapi sakit, ujarnya ketus. Tapi wajah sewot yang dia pasang justru menunjukkan kesan yang cantik. Iya dong sakit, namanya juga pijet. Kasihku tidak kalah sengit. Suaminya menimpali dari balik pintu kamar. Makanya kalau mau sembuh jangan manja. Apa bukannya dibelain? Kita makin sehat. Oh, tapi di mataku kok malah cantik. Kak, ada di daerah yang lain nggak? Ada di telapak kaki sama di jempol kiri. Mau, tawarku. Rita lalu membetulkan duduknya, menyelonjorkan kakinya menghadapku. Gila. Kok bengong? Ayo dong, ujarnya menyadarkan otakku yang Oke,
Aku gelagapan, takut ketahuan sedang mengaguminya. Segera aku letakkan tanganku